nama-nama kerajaan Bagasasi, ya. Bagasasi, Tarumajaya, Tarumanegara, Tarumajaya. Nah ini bang, ada nggak bang peninggalan atau peninggalan kerajaan Tarumanegara yang ada di wilayah ini dari Bojong dan gitu? Ada nggak? Ya, sedikit banyaknya peninggalan sejarahnya dari zaman prasejarah sampai zaman sejarah. Contohnya bang tuh? Contohnya kalau dari prasejarah kan di luar manusia modern tuh, Iya. itu dari zaman manusia, tengkorak manusia yang masih ada cula, masih ada Manusia ininya, purba berarti. manusia purba. kita selaku orang Bekasi seharusnya kita tuh punya rasa bangga dalam diri kita kan, Justru harus khususnya orang bangga. Tarumajaya ya kan, yang salah satu daripada bagian Kabupaten Bekasi Utara. Kita punya ikon, kita punya pemimpin pahlawan nasional yang luar biasa, yaitu Allahyarham Kiai Nur Ali ya kan. Mantap. Dengan adanya beliau Dan dia sebagai pahlawan nasional Indonesia berkenan di Belanda juga. ya, Bisa. yang disebut Satria Paningit itu kalau bahasanya Bung Karno Ratu Adil, artinya apa? Bener-bener itu dipimpin orang-orang yang jujur, lugu dan bijaksana dalam menyikapi semuanya. Artinya apa? Semuanya itu perekonomian kita, kenegaraan kita itu semua dipimpin oleh orang-orang yang bijak. Timbullah seorang yang namanya Pigut Ratu Adil. Kalau yang disebut ratu itu kan perempuan berarti tokohnya ya kan, bukan raja. Enggak, ini salah satu sebutan. Orang yang disebut ratu kan ya kan, Ratu Adil. Artinya itu yang namanya ratu ikonnya kan perempuan. Iya. Masa seorang lelaki ya kan, jas merah jangan sekali-kali merupakan sejarah. Kalau kita tahu tentang sejarah bangsa dan negara kita ini, khususnya orang Bekasi nih, Tarumajaya yang berdomisili di Kampung Bojong ya kan, ya jangan lupakan sejarah. Kita harus tahu jati diri kampung kita seperti apa ya enggak. Jangan lupa pantengin terus channel Gigi Misteri TV. Like, share, komen, dan subscribe channel Gigi Misteri TV. Ya itu kita hargai karena itu pendapat orang. Gitu. Berarti benar-benar kita ini kaya dengan budaya, kaya semua. dengan metafisika, kaya dengan alam. Nah ya bang ya. Luar biasa. Memang sumber daya alam Indonesia ini khususnya di Kabupaten Bekasi sangatlah banyak, tapi alangkah apa namanya ya, buat kita itu jadi gimana ya, nggak bisa gali buat putra daerah tersendiri. Salah satunya apa, kita hanya jadi penonton. Itu yang harus kita gedor di Wah. situ. Di sini, khususnya di Bojong, contoh ya Bojong. Tarumajaya lah. Tarumajaya. Jangan Ibu kota Bojong Bojong. aja. Ya. Kita harus berlaku adil karena apa? Kita hidup di Kecamatan Tarumajaya. Gitu. Jadi sumber daya alam di kita ini melimpah sebenarnya kalau kita bilang ya. Ya dari segi perusahaan Banyak. ada di sini banyak. Dari segi vendor banyak yang pada masuk sini. Terus dari developer yang punya tanah luas ya. Ibaratnya di sini kita orang asli sini banyak pengangguran. Itu yang kita miris, kita lihat. Iya benar. Ini kita harus gedor dari pemuda-pemuda. Sekarang begini, kita hidup di era teknologi yang apapun kita memanfaatkan teknologi ya kan. Kenapa kita selalu terbelakang? Kenapa orang-orang kita ini adanya di belakang bukan di depan? Sedangkan kita salah satu maaf nih, ada satu jargon yang itu salah satu ormas saya ya, jadilah jawara dan juragan di kampung sendiri. Itu nggak ada di dalam khususnya orang Tarumajaya. Pekerjanya kebanyakan dari luar yang diserap. Kenapa? Apakah karena dari sumber daya manusianya yang kurang potensi atau apa? Itu saya sampai saat ini saya pertanyakan itu kepada orang-orang atau tokoh-tokoh yang ada di sekitar Tarumajaya. Mungkin nanti kita bahas itu di ke depan. Ini bang, kerajaan Tarumanegara yang paling tertua di Jawa. Pulau Jawa. Pulau Jawa. Ini saya tertarik dengan situs Gunung Padang. Nah, Ini situs Gunung Padang itu apa masing ada di Ada hubungan nggak dengan Tarumanegara atau tidak tuh bang? ya kebetulan yang saya pelajarin, ya kita sama-sama belajar mungkin ya. Situs Gunung Padang ini yang saya pantau terus nih ya, saya juga masih nyari informasi terus, saya baca-baca artikel-artikelnya tentang Gunung Padang. Ini masih diteliti. Dan ternyata di Gunung Padang ini banyak ditemukan
fosil-fosil atau Bebatuan ya. batu-batuan dicek sama arkeolog itu umurnya bahkan Ribuan lebih tahun. tua dari Mesir, dari Zaman piramida kerajaan, Mesir. Cuma manggil cukup apa? Megalitikum. Megalitikum. Ini lebih tua ternyata, diteliti kadar arangnya itu dicek sama arkeolog itu ternyata lebih tua dari yang ada di peradaban manusia yang ada di Mesopotamia. Itu di situ kan katanya yang tertua di dunia. Ini kalau sampai Gunung Padang tersingkap tabir misterinya, bahkan kita sejarah dunia bisa berubah. Kalau Gunung Padang inilah yang jadi yang peradaban tertua di Berarti dunia. adanya di Indonesia dong ya. Cianjur. Enggak, maksudnya di negara kita itu Iya. ya, bukan. Ini kan sejarah dunia kan Mesopotamia sama Mesir, peradaban hebat pada zamannya. Indonesia tuh salah satu negara yang kaya raya, ya kan, dengan budayanya, dengan potensi sumber daya alamnya, apalagi sumber daya manusianya luar biasa kalau buat saya. Banyak. Banyak kepintarannya. Pintarnya ke dalam bukan keluar. Tuh. Gini bang. Jadi kan abang bilang di sini bakti, Sembunyi bakti. Sembunyi bakti ada fosil manusia yang Masih ada, tuanya. iya masih ada tanduk gitu. Mungkin itu bisa jadi alat bukti juga ya, Bang? Isi aja. Sebagai peradaban tertua loh, soalnya nggak ada Ya. di yang saya baca Manusia yang bertanduk, ya. Jakarta tuh nggak ada. Kecuali Dajjal. Jadi waktu itu kan ya teori Charles Darwin kan manusia awal dari manusia purba. Sedangkan kita bertentangan dengan Iya. apa yang kita percayain ya, kepercayaan kita lah, agama kita. Karena agama kita melarang. Nah, Masa manusia diumpamakan seperti Monyet. binatang atau monyet? Ya bisa. makanya teori Charles Darwin itu menurut saya Nggak logika. pribadi itu nggak masuk Nggak logika. logika. Kalau manusia dibilang manusia purba, ya contoh Nabi Adam lahir turun ke bumi itu kan udah ada. Miliaran tahun yang lalu. Nah, Iya. Sebelum adanya itu zaman itu. Iya. jadi kemungkinan yang menurut saya ya Nabi Adam Alaihissalam. Salam ada. Nah, manusia purba ini ada. Ya mungkin kemungkinan. kita kutip dari ayat 1 ayat Quran kan ya. Betul. Sebelum adanya manusia kan ada lagi makhluk lain. Ada. Contohnya apa? Yang kita di sini contohnya jemaat Atlantis. Ya. Terus Kalau zaman Atlantis, terus zaman Lamurian. Mm-mm. Kan salah satu mungkin banyak pengamat sejarah di dunia ini bilang kalau Indonesia itu Atlantis Yang hilang. yang hilang atau Apa? Lamurian yang hilang. Lamurian itu lebih tua daripada Atlantis. Mungkin itu Jadi- kali ya, bisa jadi ya. Jadi kalau peradaban Nabi Adam sebenarnya antara Atlantis dan Lamurian atau suku Arya ini sebenarnya Nabi Adam dulu tetap. Cuman peradaban ini jadi kota yang megah, mewah, modern itu ada di Atlantis sama di Lamurian. Lamurian. Nah, Atlantis ini kan di bukunya si Plato kalau nggak salah ya. Plato benar. Emang. Bahkan ada di Mesir pun di candinya itu dia apa? Di Piramida. piramida itu ada tertera Atlantis tulisannya. Pakai zaman tulisan itu tulisan si kuno ya. Jadi kita kembali lagi ke kampung Buni. Kenapa dinamakan Buni Bakti ya? Apa itu Buni Bakti? Kalau secara mistik itu bunian, berarti itu orang-orang bunian. Artinya orang yang nggak bisa lihat secara kasat mata. Kenapa dinamakan Buni? Kan kampung Buni. Ya. Berarti di situ banyak sejarahnya itu kampung Buni. Ya, contohnya Ya. kayak salah satu pengawas sejarah tuh apa? Ridwan Said tuh Ya. yang Ridwan Saidi. mengatakan bahwasanya Buni itu kerajaan tertua yang ada di Indonesia. Nah, kalau Dia di situ kerajaan apa? Mana dong? Kerajaan pasir ya? Samudra pasir. Kenapa ada juga di situ yang dinamakan kampungnya Pasar Emas ya? Itu mas itu Bang. Jadi itu ada sangkut pautnya dengan kampung Buni. kalau pasar emas, maaf sepotong nih, itu Hmm. jadi banyak dulu temuan-temuan berbentuk emas, terus ada yang berbentuk cincin, ada yang berbentuk emas mentahan. Nah, makanya dulu disebut itu kampung itu karena banyak temuan, sebutlah kampung pasar emas. Temuannya itu temuan-temuan kuno ya. Iya, Itu salah satu gudangnya harta karun orang-orang yang kasat mata atau ada disebut orang dunia. Dunia. Metafisika itu ya. kalau menurut orang ahli metafisika, ya dibilang banyak harta karun, iya. Kekayaan alam yang ada di Indonesia ini, kita juga jangan lupa juga dengan sejarahnya para ulama yang hijrah datang ke kampung kita. Iya. Salah satu contoh
dari Marunda misalkan, kita ambil lah yang dari Marunda yang istilahnya jaraknya lebih dekat Iya. ke kampung kita. Kenapa ada Masjid Al Alam, ya kan? Adanya para aulia min aulia atau para wali hijrah datang ke Marunda, ya itu tadi menyebarkan agama Islam. Ya, sejarah Tanjung Priok yang nggak jauh dari para ulama. Terus Sejarah Tanjung Priok. jalur perdagangan ya kan yang dibawa. Terus nggak semata-mata beliau itu hanya dagang, tapi dakwah juga syiar Islam, ya kan? Terus ada napak tilas juga yang ada di Kampung Sembilanan, adanya makam Sultan Muara Tawar Hati juga Kuyu di daerah Muara Tawar sampai ke daerah Pondok Keramat Empat Wali, ya kan? Daerah Pondok 2 sana kan. Itulah salah satu daripada karomahnya para wali hijrah datang ke kampung kita, ya kan, menyebarkan syiar agama Islam melalui jalur perdagangan begitu. Nyambung mana nyambung? Ya nyambung lah. Jadi sejarahnya itu kalau dirunutin itu udah ke depan. Iya, artinya apa? Kita ini harus Jadi ada kaitannya, ada kaitannya. Maksudnya kayak tadi kemarin bang, saya bicara tentang zaman Maghretikum, ini zaman manusia kecula kan yang ngomong, yang kan sama. Ini ke peradaban yang jauh daripada Ya, itu udah agak jauh. Soalnya- Mungkin Muhammad ini Islam masuk ke Indonesia tahun 1200 sampai Gua salah. lupa tahunnya, kalau tahu Iya. ya maaf nih. Belum. Yang paling tua tahun 900. Dia yang di wilayah Samudra Pasai, kerajaan bukan Samudra Pasai. yang di pokoknya di tempat jauh tuh yang ada setiap apa tuh sahabat Fatimah binti nah, Maimun. itu tahun Itu Samudra Pasai di 900 Sumatera. tahun 900 kan itu. Ini kan di bawah itu. Selama itu di bawah daripada itu. Kenapa saya pelajarkan ke sini? Jadi kita kan belajar sejarah. Ya. Artinya jangan lupa dong, kita dengan adanya ulama ini atau para aulia yang datang hijrah ke kampung Ya, kita, itu ya kan, pasti. membawa manfaat buat kita juga. Makanya saya presiden ke situ, ya kan, hijrahnya beliau ke Marunda, Mungkin ke daerah-daerah kalau kita ada ke sini alamat gitu. ini sama kata Muhammad di zaman itu kita masih apa? Masih pola pikir ituan, pola pikir Mistik lah katakan mistik lah, gitu. gitu, ke aliran itulah pokoknya. Iya. Pas adanya para ulama kemari itu lebih modern. Lebih modern. Pemahamannya. Jadi tatanan hidup kita juga lebih baik daripada yang lalu-lalu kan gitu. Mungkin itu kalau sampai Itu. Muhammad. Kenapa saya pelajarkan seperti itu tadi tujuannya biar kita nggak lupa dengan sejarah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Bukan itu. Iya. Ini semakin malam sebenarnya makin seru, makin Iya. seru. Pokoknya kalau emang penasaran gratis kita ungkap sejarah, mungkin teman negara sedunia kita ungkap Mungkin di bisa sini. melebar ya. Iya. Ini Bang Usuk bawa peti nih. Ya, ini mainannya apa saya nggak tahu nih. Ya, mungkin Bang Usuk bisa dibuka nih Bang Usuk. Oh ini kan mau koleksi karena saya senang sejarah. Nah, saya ngeliat kayak mata uang ini Mata uang Indonesia. Jadi, ada nilai beberapa. historisnya gitu, nilai historisnya kenapa uang ini dibuat, oh ternyata bentuknya kayak gini, kita lihat, oh waktu kapan ini dibuat, kan ada tahunnya. Terus oh. ada ikon-ikon budayanya juga tuh, ada penari berapa penari ini? 1, 2, Dari Aceh ya, 3, 4, maksudnya? 5, 6, 7, Sampan. 8, 9, 10. Ada 10 penari di mata uang Macam-macam kita. versinya, macam-macam ada 5 penari. Kita nggak mau sebut. Namanya Ya boleh nih Lawa. koleksi saya nih. Nah, cuman sebagian udah pada hilang. Ya, uang Ada uang 100 rupiah, teman-teman bagi rupiah. Ini uang Bung Karno nih ya, Penari Ya, berapa itu? Berapa penari? 1000, uang Bung Karno. 12 penari. 12 penari ya. Nah ini uang tua nih teman-teman nih, 1 rupiah, Hmm. 1 rupiah, 1 rupiah. Jadi waktu belum demonisasi, nolnya belum banyak, uang kita dulu berbentuk Pakai masih angka satuan. Sen ya, apa namanya disebutnya? Tahu. Ya, sen masih ada. 1961, berarti ini berapa puluh tahun kemarin? Ya banyak dah. Hampir 1 abad ya, Hmm. hampir 1 abad. Setengah abatan lah, 61. Setengah abad ya. Ini mau apa lagi nih? Kalau ini banyak uang luar negeri juga sih, karena saya senang. Mata uang asing ya. Ini uang Singapura dolar tahun berapa nih teman? Itu belum lama sih tahun. Udah modern itu, udah kesini nih. Karena Ada dia yang lebih ini lagi tuh dari tahun. bahan uangnya aja kelihatan ya. Nah ini uang apa lagi nih? Ini uang ada Nah, ini uang Indonesia. ada ponorogonya nih tuh, ada reoknya tuh, ada ponorogonya tuh teman-teman tuh. 10 rupiah kalau nggak salah itu. 10 rupiah tahun 1963. 63 saya belum lahir tuh, nggak ada apa-apanya sih kan. Air-air belum. Saya belum diciptakan ke bumi pada saat itu. Uang itu udah ada, saya belum gede. Langit yang udah ada, langit. Ini banyak Luar teman-teman. negeri script aja tuh. Ini ada uangnya fenomenal nih teman-teman nih.
Ini uang fenomena Tuh, pada zamannya. Pada Uang zamannya. pernah jadi kontroversi itu pelawak Indonesia itu Jojo ditangkap di gara-gara. Oh, fenomena teman-teman. Aduh, Jangan komen itu. Saya pun nggak punya ini uang begini. Jangan di komen tuh guys. Uang gocap zaman dulu. Tuh uang gocap zaman dulu. Itu bukan gocap 5.000 itu. Ah, 5.000. Oh, 5.000 itu. Rupiah. Nah, ini saya ngalamin. Kalau nggak salah ini Sasando Rote nih. Sasando Rote Sasando Rote. sama Danau Kalimutu 3 warna. Ini saya udah ngalamin uang ini nih 5.000 saya masih kecil nih. Ini masih Tuh. ini masih uang kertas teman-teman ini ada lagi kayaknya. Ini bekas ya. Mungkin koin-koinnya. Nah, ini dolar Amerika nih. Ternyata uang orang kaya teman-teman. Punya uang 100 dolar. Berapa tuh, Mas? Kaliin aja tuh 150.000. 1.500.000-an lah. 1.400.000. Satu lembar doang teman-teman tuh. Dia jadi koleksi bukan jadi barang duit bukan. Tuh. Ini juga ada $1 nih tuh, $1. $1 tuh. Nah. $1. Ini tuh teman-teman tuh sahabat TV tuh. Ini uang koin ya, uang koin. Ada lagi nih, uang endas Nederland nih, kepalanya orang bule yang lambangnya mahkota nih sekitar tahun berapa nih? Tahun 19 berapa ini? Lihat bang. 19. Coba, Bang. Ada 20 nggak? 1920, wallah akbar. Sebelum kemerdekaan ini udah ada. Ini uang dari pada zaman zaman Hindia Belanda nih belum ada. Waktu kita masih dijajah VOC. Itu masih dijajah POC Ini itu belum ada. zamannya Nederland Hindi 2,5 sen. 2,5 sen. India Belanda Hindia yang Belanda. Indonesia masuk Piala Dunia. Enggak. 1920 belum. Masuk tentunya dong. 1920 tahunnya itu. Berarti dia cuma 30. Nah, ini udah kesiniin. Itu belum terbukti, belum terbentuknya negara Indonesia itu belum. Namanya masih Hindia Belanda. Hindia Belanda. Kita masih bermuara sama orang Belanda pada saat itu. Diatur sama orang Belanda karena kita dijajah. Ini zaman uang koin zaman Hindia Belanda. Tuh, sayang memang karena kurang terawat. Ini salah satu orang yang kurang merawat budaya ini tuh. Jadi Banyak koin-koin. uang Indonesia pada zaman dulu. Uang Indonesia pada zaman dulu ada 5 Itu bagian pada hilang, pada pindahan, pada ini udah modern nih. Oh, ini saya tahu nih Bang nih. Ini saya beli satu dapat mana nih? Ciki 2. Ciki 2 nasi uduk. Nah, iya, iya. Nih. Rp50. Ini wayang sama rumah gadang nih tahun 78. Nih, tuh. Nah, kayak ini nih. Ini buat beli kleci 6 biji nih. Kalau sekarang fungsinya buat terikan itu, Bang. Tuh. Iya, kalau kita meriang ya kan masuk angin, dikeriknya pakai uang itu, uang logam. Ini Bang Usup ini sebagai salah satu kolektor uang-uang zaman dulu. Bang. Uang kuno lah, koin-koin kuno. Senang dari ngeliat dari historisnya gitu, uang zaman pada zamannya kayak gimana. Nah, ini saya tahu nih juga nih fungsinya sekarang ngerokin. Iya, buat kerikan. Masuk anas baik. Ini. Kontan itu. Habis Iya. dikerik, habis itu minum jamu udah. Iya. Sama jamu tolak miskin. Tuh. Kalau ini duit luar, banyak sih duit yang masih kesimpan duit luar karena udah kemarin. Kalau yang duit lamanya pada Duit luar lihat tahunnya dulu. masih muda kayaknya. Ini tahun Tahun-tahun muda. Ini tahun 13 Hijriah nih. Ya. 13 Hijriah. Ini masuk kemarin teman-teman. Baru sekitar 20 tahunan. Kalau ini 50 2009 nih. Masih laku kalau itu. Ini tahun nih duit won Cina. Mata uang won ya. Uang Cina teman-teman. Cina mata uang apa? Yen. Yen. Kalau yen, Jepang, yen Jepang Jepang. yen. Ini won Won Korea Won bisa. Korea. Korea ya. Korea. Uang Korea. Cina ada yuan. Kalau Cina yuan. Tahun 1993. Baru kemarin itu. Tapi kan kemarinnya kan ongkosnya gede, Bang. Bukan main. Dari Korea kemarin ongkosnya gede nih. Perjalanannya, iya. Mau tahu. Oh, Naik pesawat gitu, Bang. ini uang Cina nih, teman-teman. Ini ada logo anunya tuh, ada logo Yin dan Yang. Iya. Keseimbangan. Iya. Keseimbangan Ini hidup. tahun berapa nih ya? Enggak ada tahunnya Ini kelihatan. baca. Ini mungkin zaman kerajaan Cina, teman-teman. Soalnya Indonesia ini pada zaman dulu kita kemana ya, Bang ya? Ya, jadi perdagangan dari Cina ke sini ini kadang-kadang kita masih pakai duitnya Cina yang itu waktu ada tuh yang bolong, Hanya yang bolong, disebut Gobangan. gobang, Gobang. iya. Mungkin ini salah satu bukti bahwasannya Cina pernah ke Indonesia. Emang sih kita nggak jauh kalau dari rubutan sejarah perdagangan Cina ke Indonesia dan Indonesia bangsa Nusantara ke Cina juga, iya. Kita nggak pungkiri. Beda mungkin. Tapi kita itu banyak juga jasa kita ya. Ya, Ya, hubungan bilateral kita luar biasa. luar biasa waktu itu. Janganlah kita beranggapan Cina itu penjajah kita, jangan.
Karena apa? Udah disebut kok, ya kan, Rasulullah kan udah nyebut juga itu dalam Al-Quran ya kan, tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina, Iya. kalau ini udah di sini ya. Iya. Makanya ya kita yang namanya Ini bang, ini mungkin orang Cina pun nggak punya nih bang. Mungkin orang Cina yang di Indonesia ya. Ini salah satu koleksi yang benar-benar antik, unik. antik. Saya nggak pernah lihat bang ini. Saya juga baru lihat di sini nih, ya. Walaupun saya dekat sama ini makhluk. Ini saya pas lihat ini kayaknya gimana ya? Awalnya kagak ada. Ya kan? Ini masih zaman-zaman Ini apa Indonesia nih bang? punya nih. Kerajaan-kerajaan Ya mungkin Cina ya. ya mungkin dari kerajaan atau Iya, Bang Bolong ini. Ini, Bang, kalau Bang Bolong dia tengahnya ada juga tuh, Bang. ini lebih tua ini. Ya mungkin dalam kerajaan Cina kan. Nah, ini yang punya Oh, kita itu Nusantara masih nih, ada. Cendrawasih 50 Rupiah. 50 rupiah. Tahun 1971 Ini setengah abad satu, udah. sahabat lah. Ya sahabat gitu KTP ini banyak banget benda-benda antik. Mungkin ini kalau dikeluarin semua udah lama ya bang ya? Bukan main. Panjang lebar dah. Panjang kali lebar. Tapi ini sebagai nilai sejarah bang, Historis. bahwasanya Cina ini ke Indonesia dia berniaga ya bang. Ada hubungan lah. Dia kita. enggak istilahnya enggak merampas harta Indonesia, tapi Enggak. dia berniaga dengan orang kita. Dia sama bilateral. ya ada jual beli lah gitu. Dia nah kayak Gio, nah kayak benda apa nih soalnya kemarin. Sekarang kita nggak usah munafik jadi warga negara Indonesia. Semua produk yang kita pakai ini kebanyakan dari Cina. Apapun bukan made in Indonesia, made in Cina. Apa sendok, handphone, apapun made in Cina ya kan. Jadi kayaknya tuh kita bergantung sama Cina gitu. Tapi memang itulah yang namanya hubungan bilateral. Kita nggak usah mungkiri. Dari zaman dulu sampai sekarang Sekarang kita istilahnya sampai presiden kita pada saat itu Cina nggak masuk apa pada saat itu. Yang dibela sama presiden kita. PBB. Nggak masuk PBB, Bung Karno menolak akhirnya kan. Dia pun menyatakan keluar daripada perserikatan bangsa-bangsa pada saat itu. Jadi Bung Karno sejarahnya keluar dari PBB karena belain Orang Cina. Republik Bangsa Rakyat Tiongkok, Iya. negara Cina. Dengan kalau sekarang kan RRC. Republik Cina sekarang. Itulah yang namanya kerjasama bilateral antar negara. Ya kan? Kita masih di dalam kawasan negara Asia kan. Cina kan salah satu negara Asia juga. kan negara terbesar, negara pengaruhnya terbesar di dunia. Ya itu yang Maaf ini kawan-kawan teman-teman saya sahabat Gigi Misteri TV, kita ngomong agak ngelantur, yang penting nggak di luar daripada koridor, masih dalam Sejarah. sejarah ya enggak. Sejarah ya banyak macam-macam kita yang namanya belajar sejarah. Mungkin kita alih lagi ke Tarumanjaya, ke Tarumanegara. ya, kita balik lagi. Balik lagi ke Balik kembali ke laptop. topik utama kita. Bang, ada yang bilang begini, Tapi dulu Bang. Tarumajaya itu sebagai gerbang atau pintu daripada kerajaan Tarumanegara. Apa itu tidak tahu enggak? Tidak tahu enggak? Masuk. Yes or no? Kalau dibilang masuknya karena untuk dari mungkin kalau sekarang wilayah Jakarta, Jalur laut. nah, untuk transportasi melalui darat ya, salah satunya ya, gerbangnya ya di sini. Tarumanegara. Kalau pusat pemerintahannya ada di entah itu di Kerawang atau entah di keraton itu sendiri yang disebut keraton, bisa saja dari sini, gerbangnya dari sini. Berarti Untuk- iya. Iya. Mungkin bang sedikit saya ingin bicara terkait apa yang saya baca pada waktu itu. Saya pernah baca artikel tentang Kali Bekasi bang. Iya. Kali Bekasi itu istilahnya sebagai tanda adanya kendaraan negara. Benar. Dan mentoknya Kali Bekasi kan nanti bang. Iya. Berarti omongan yang daripada orang-orang tua yang saya dapat dari zaman dulu itu real emang ya, bahwasanya kerajaan Tarumanegara pintu masuknya di Kecamatan Tarumajaya. Tarumajaya. Jadi kita salah satu tempat waktu itu gimana bang, kita ke dalam nggak ke pintu tuh nih, nggak kasih ke pintu, ke pintu lah bagaimana ya, Nggak ada akses. Ya. nggak bisa masuk. Jadi jalur utama lah katakan gitu ya. Jadi keluar masuknya logistik apa namanya perniagaan ya kan, dari keluar ke masuk ke sini ya itu lewat itu tadi gerbang Makanya utama. dibilang kaya, kerajaan Tarumanegara peninggalan sisa-sisanya masih banyak. Ya, contoh dari lumbung padi terbesar ya, satu Kerawang. Karawang. Karawang.
Ya, itu salah satu contoh Kekayaan. kekayaan alam. kekayaan alamnya kerajaan Jadi, Tarumanegara. kalau orang sekarang bilang tuh kekayaan agraria kita itu berpusat atau bermuara di daerah Kerawang, ya kan? Iya benar. Gitu. Ya contoh ya kayak kali Bekasi ya kan? Makanya disebut Kenapa? nggak jauh dari nama-nama ini kayak Candrabaga. Kenapa dinamain CBL? Apa itu CBL? CBL itu artinya Cikarang Bekasi Laut, ya kan? Yang dinamakan CBL itu tadi Cikarang Bekasi Laut, ya kan? Terus kenapa dinamakan Bagasasi? Saya juga sempat mau bertanya itu apa itu Bagasasi, ya kan? Itu kan satu sejarah. Tadi kita ke CBL dulu Bang. Iya. Sama tahu aja CBL dengan sejarah mangga gimana? Nggak, jadi gini, kalau yang saya tangkap nih ya, maaf nih potong. CBL itu dibikin belum lama. Jadi waktu pernah sih saya nonton di acara televisi, salah satu stasiun televisi itu ngulik masalah penemuan waktu gali kali CBL. Iya. Itu sempet ada yang nemuin emas. Itu saksinya ada diwawancarain. Emas cuma emas masih muda. Emas Merantau. iya, pokoknya emas dijual masih murah katanya Ya, harganya. belum di ini lagi lah, belum diproses lagi Iya. ya, belum jadi emas. Jadi itu Katakan masih mentah lah ya. masih mentah, itu banyak nemuin ternyata kan kekayaan alam kita berarti banyak. Terus emas kayak fosil emas itu banyak ditemuin pas penggalian kali CBL itu. Terus sampai ada pernah juga saya lihat di Facebook itu apa kayak teko gitu, tempat air itu ada air lah Kendi kayak kendi gitu tapi bentuknya unik gitu. Itu ada emang di Facebook juga ada waktu itu yang Ditemuin ya? share. Jadi Iya, ditemuin ditemuin. salah satunya itu Ada pada tahap saat lagi. penggalian Penggalian kali CBL. CBL. Berarti Jadi kita digali tanah ternyata banyak benda-benda antik gitu Ternyata di wilayah kita kan, berarti kekayaan alamnya luar biasa. berarti Tarumanjaya ini yang sekitarnya sampai ke Muara Bakti, Muara Bakti. sampai ke Babelan itu banyak banget peninggalan Ya, luar biasa. dengan prasejarah lah. Hmm. Ini tuh ya. Ini dari zaman prasejarah sampai zaman sejarah. Iya. Mungkin sahabat MusriDP cukup lah perbincangan kita dengan Bang Ahmad dan Bang Yusuf. Nanti kita ada part kedua Ya, di lain waktu kita sambung lagi guys. Ini kayak yang namanya kita tuh saling belajar. Iya. Kita pun nggak paham sejarah. Nggak paham, kita juga nggak sekolah gitu. Jadi kita tuh otodidak aja, nggak pendidikannya yang pendidikan formal kayak orang-orang. obrolan Itu. kata teman-teman Iya, obrolan. kita baca-baca sejarah, Baca-baca sejarah. Dari pelaku Ngomongin. sejarahnya, ya kan, dari orang-orang tua terdahulu, dari buku-buku yang kita baca. Ya, yang namanya ilmu kan kita bisa dapat dari mana aja, ya kan. Apalagi era digital seperti sekarang ini kan, kita belajar lewat handphone, kita tanya Mbak Google, kita tanya YouTube, keluar semua pertanyaan, jawaban-jawaban yang kita ada tanya. yang hoax, ada yang real. Ada Iya. real. yang mungkin kalau emang mau dilihat, mau lebih jelas gitu ya, teman-teman penasaran sama sejarah-sejarahnya Tarumanegara, bisa lihat di Google, ketik aja situs Buni Bakti, di situ pun nanti nongol muncul semua. Juga kalau emang pengen datang nggak apa kalau Langsung aja ziarahin, artinya datang ke tempatnya langsung. Cuma ada tuh Sejarah ibu-ibu yang dia nemu benda-benda terus tuh situ pun dia welcome siapa aja yang mau Boleh lihat bertanya, biar mengunjungi belajar benda-benda sejarah. Ternyata banyak ya sejarah di kampung kita ini yang kita belum tahu semuanya gitu. Artinya hanya dari omongan ke omongan. Mungkin nanti adanya channel kita di TV kita akan ungkap sejarah yang Benar, bisa jadi nambah wawasan yang orang belum tahu menjadi tahu tentang sejarah daripada kampung Bojong Tarumajaya kan gitu. Intinya semua sejarah-sejarah yang ada di Tarumajaya khususnya kan gitu. Mungkin sahabat Gigi TV itu aja perbincangan kita malam ini, diskusi kita malam ini tentang Betul. sejarah dan banyak lah kita ngomongin yang kalau gitu ya. Dan itu jangan kemana-mana, pantangin terus channel Gigi TV. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Gigi TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.